Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Bertemu kembali di penyusunan studi kasus dan pembahasannya sesuai dengan ketentuan pembuatan laporan studi kasus Bapak Ibu, yang mana deskripsi studi kasus terdiri dari 100 sampai 150 kata. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis situasi 200 sampai 250 kata, dan yang selanjutnya alternatif solusi 250 sampai 300 kata, dan yang terakhir evaluasi 100 sampai 150 kata. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Kasus yang pertama Bapak Ibu, selama pandemi COVID-19, 66% siswa mengaku tidak nyaman belajar di rumah. Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi guru dalam menjaga motivasi dan keterlibatan murid. Salah satu tantangan utama adalah penilaian individual anak yang mencakup capaian subelemen profil pelajar Pancasila berdasarkan 4 kriteria. Mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Dalam laporan hasil belajar, deskripsi singkat mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil disatukan bersama raport intrakurikuler. Misalnya, semester ini Ari melakukan proyek profil yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek gotong royong. Namun, masih perlu perhatian lebih dalam hal aspek kemandirian. Tantangan ini memerlukan pendekatan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian untuk memastikan semua murid dapat berkembang secara optimal meskipun dalam kondisi belajar di rumah. Nah, ini untuk deskripsi studi kasusnya Bapak Ibu. Ditentukan 100 sampai 150 kata, dan di sini 115 kata. Masih memenuhi syarat ya Bapak Ibu untuk deskripsi studi kasusnya. Kemudian bagaimana analisis situasi yang terjadi berdasarkan konteks yang diberikan. Nah, analisis situasinya, saat ini satuan pendidikan menghadapi tantangan dalam meningkatkan mutu dan hasil belajar murid. Berdasarkan data dari rapor pendidikan yang dapat diakses di laman ini Bapak Ibu, tercatat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu dianalisis untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, kekuatan. Satuan pendidikan memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat memberikan pengaruh positif. Misalnya, kompetensi dan kinerja pendidik yang baik serta mutu pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan murid. Selain itu, adanya dukungan dari pendidik, peserta didik, dan orang tua juga menjadi aset penting Bapak Ibu. Di samping kekuatan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Hasil observasi pembelajaran juga menunjukkan bahwa metode pengajaran yang ada kurang efektif dalam meningkatkan keterlibatan murid. Masukan dari berbagai pihak mengindikasikan perlunya inovasi dan metode pengajaran Bapak Ibu. Lalu bagaimana peluangnya? Di sisi eksternal, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan satuan pendidikan. Misalnya, adanya program-program pemerintah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas lokal. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk mengintegrasikan pembelajaran digital yang lebih interaktif. Namun, satuan pendidikan juga menghadapi ancaman yang bisa menghambat perkembangan. Tantangan utamanya adalah adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan teknologi yang cepat. Selain itu, persaingan dengan sekolah-sekolah lain yang lebih maju juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi Bapak Ibu.
Untuk mengatasi situasi ini, Kepala Satuan Pendidikan dapat menggunakan alat analisis seperti SWOT, root cause analysis, dan fishbone diagram. Data yang dikumpulkan dari raport pendidikan, hasil observasi pembelajaran, serta masukan dari pendidik, peserta didik, dan orang tua dapat digunakan untuk membuat prediksi kesempatan dan ancaman yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar murid, Bapak Ibu. Ini tadi tentang analisis situasi yang terjadi berdasarkan konteks yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, analisis situasi dari kasus ini. Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam menjaga motivasi dan keterlibatan murid saat belajar di rumah. Berdasarkan data, 66% murid merasa tidak nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Situasi ini mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan penilaian individual murid, khususnya dalam pencapaian subelemen profil pelajar Pancasila yang dinilai berdasarkan 4 kriteria, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Penilaian individu anak menjadi lebih kompleks karena guru harus menggabungkan deskripsi singkat mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil dengan raport intrakurikuler. Misalnya, dalam laporan hasil belajar, terdapat deskripsi seperti semester ini, Ari melakukan proyek profil yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek gotong royong, namun masih perlu perhatian lebih dalam aspek kemandirian. Kondisi ini memerlukan pendekatan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian untuk memastikan semua murid dapat berkembang secara optimal meskipun dalam kondisi belajar dari rumah. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaborasi dengan orang tua serta komunitas. Selain itu, penting untuk menyusun laporan hasil belajar yang bermakna dan mudah dipahami oleh orang tua dengan narasi yang menggambarkan perkembangan murid dalam berbagai elemen capaian pembelajaran. Penting juga untuk mempertimbangkan karakteristik orang tua dan kesiapan lembaga dalam melakukan inovasi bentuk laporan hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar bukanlah akhir dari proses pendampingan, melainkan bagian dari perjalanan mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Dengan demikian, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid meskipun dalam situasi yang penuh tantangan seperti pandemi. Begitu Bapak Ibu untuk analisis situasi dari kasus. Kemudian yang selanjutnya, alternatif solusi dari kasus tersebut untuk mengatasi tantangan dalam menjaga motivasi dan keterlibatan murid selama pandemi COVID-19 serta memastikan penilaian individual anak yang mencakup capaian subelemen profil pelajar Pancasila. Diperlukan pendekatan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penggunaan teknologi digital. Platform pembelajaran interaktif menggunakan pembelajaran daring yang interaktif seperti Google Classroom, Zoom, atau Microsoft Teams untuk mengadakan sesi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti kuis, polling, dan breakout room untuk meningkatkan partisipasi murid. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi murid seperti Khan Academy, Duolingo, atau aplikasi lokal yang sesuai dengan kurikulum. Yang selanjutnya, selain penggunaan teknologi digital, dapat juga menggunakan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif yang melibatkan murid dalam kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya
Proyek yang mengajak murid untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan budaya lokal, atau proyek sains yang melibatkan eksperimen sederhana di rumah. Yang selanjutnya penilaian autentik, yang menilai kemampuan murid melalui tugas-tugas nyata dan relevan. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendetail untuk membantu murid memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kolaborasi dengan orang tua, menggunakan komunikasi yang terbuka dan rutin untuk memastikan mereka memahami perkembangan dan kebutuhan belajar anak. Guru dapat mengadakan pertemuan daring dengan orang tua untuk membahas laporan hasil belajar dan memberikan saran untuk mendukung pembelajaran di rumah. Selain itu, menggunakan panduan belajar di rumah bagi orang tua untuk membantu mereka mendukung pembelajaran anak di rumah. Dapat mencakup tips untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan bersama anak. Nah, untuk laporan hasil belajarnya menggunakan deskripsi naratif yang bermakna mengenai perkembangan murid dalam berbagai elemen capaian pembelajaran seperti nilai elemen, agama, budi pekerti, jati diri, literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Deskripsi ini harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh orang tua. Contoh konkretnya bagaimana Bapak Ibu? Memberikan contoh konkret tentang pencapaian murid seperti semester ini Ari melakukan proyek profil yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek gotong royong, namun masih perlu perhatian lebih dalam aspek kemandirian. Nah, dengan menerapkan solusi ini diharapkan motivasi dan keterlibatan murid dapat tetap terjaga dan penilaian individual anak dapat dilakukan dengan lebih efektif dan bermakna meskipun dalam kondisi belajar di rumah Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk evaluasinya Bapak Ibu terhadap penilaian individual anak selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa 66% murid merasa tidak nyaman belajar di rumah. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi guru dalam menjaga motivasi dan keterlibatan murid. Salah satu tantangan utamanya adalah penilaian individual yang mencakup capaian subelemen profil pelajar Pancasila dengan 4 kriteria, yaitu mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Dalam laporan hasil belajar, deskripsi singkat mengenai perkembangan murid selama melaksanakan proyek profil disatukan bersama rapor intrakurikuler. Misalnya, semester ini Ari menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek gotong royong, namun masih perlu perhatian dalam aspek kemandirian. Tantangan ini memerlukan pendekatan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian untuk memastikan semua murid dapat berkembang secara optimal meskipun dalam kondisi belajar di rumah. Guru perlu mengembangkan metode penilaian yang lebih fleksibel dan kreatif serta memberikan dukungan emosional yang lebih intensif untuk menjaga motivasi dan keterlibatan murid. Begitu Bapak Ibu, studi kasus sesuai dengan kriteria yang diminta, maksimal 100 sampai 150 kata, 200 sampai 250 kata, dan seterusnya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu like, comment, share, dan subscribe supaya Bapak Ibu dapat info terbaru dari video yang akan kami upload selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sukses terus untuk Bapak Ibu semua, semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.